Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ristiana Sabila dari Universitas Mercubuana Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi. Yang saya hormati Ibu Rahmadina MPD dan teman-teman semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah merupakan pedoman hidup manusia untuk berpegang teguh pada keduanya, agar selamat dunia dan akhirat. Al-Quran sebagai pembina manusia guna mampu menjelaskan fungsinya sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi ini. Manusia yang dibina adalah makhluk yang memiliki unsur-unsur jasmani, akal, dan jiwa. Pembinaan akal menghasilkan ilmu, pembinaan jiwa menghasilkan kesucian dan etika, sedangkan pembinaan jasmani menghasilkan keterampilan. Sejarah diturunkannya Al-Quran. Al-Quran adalah sumber agama atau ajaran Islam pertama dan utama. Menurut keyakinan umat Islam yang diakui kebenarannya oleh penelitian ilmiah, Al-Quran adalah kitab suci yang berisi firman-firman dan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Allah yang diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari mula-mula di Mekah kemudian di Madinah. Tujuannya untuk menjadi pedoman atau petunjuk bagi umat manusia dalam hidup dan kehidupannya mencapai kesejahteraan di dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak. Pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang ditulis mushaf dan diriwayatkan secara mutawatir. Dan jika membaca Al-Quran, kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Al-Quran digunakan dalam arti sebagai nama kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bila dilafalkan dengan alif lam, berarti keseluruhan yang dimaksud dengan Al-Quran, sebagaimana firman Allah Quran surat Al-Isra ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa basyarunal mu'minina allazina ya'maluna sholihati annalahum ajrun kabir. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Isi kandungan Al-Quran yaitu 1. Sebagai tauhid, 2. Sebagai janji dan ancaman Allah, 3. Sebagai ibadah, 4. Sebagai jalan mencapai kebahagiaan, 5. Sebagai cerita-cerita sejarah umat manusia sebelum Nabi Muhammad SAW. Hadis dan sunnah sering dimaksudkan sama, tetapi sebagian ahli hadis menjelaskan bahwa hadis mengandung pengertian lebih luas, sedangkan sunnah lebih spesifik, yaitu segala sesuatu yang menyangkut pribadi Nabi yang dimuat di dalam hadis Nabi. Seluruh umat Islam sepakat bahwa Al-Quran adalah sumber hukum utama dan sunnah adalah sumber hukum kedua. Rasanya sulit dibayangkan apabila Al-Quran difahami tanpa melalui hadis ataupun sunnah Nabi ketika memahami dan melaksanakan sesuatu. Misalnya tentang haramnya memakan bangkai. Apabila hanya berpedoman kepada Al-Quran dan mengingkari sunnah ataupun hadis Nabi, seharusnya menganggap haramnya segala macam ikan laut maupun ikan air tawar, karena hakikatnya semua itu adalah bangkai. Sedangkan halalnya bangkai, ikan laut, ikan air tawar, dan sejenisnya dijumpai di dalam hadis Nabi, bukan di dalam Al-Quran.
Allah menjelaskan banyak hal, baik masalah akidah, akhlak, ibadah, dan sebagainya. Tidak mungkin semuanya dijelaskan secara operasional. Misalnya masalah sholat, tentang contoh gerak-gerik sholat, dan seluk-beluk tentang sholat harus dijelaskan oleh sesama manusia. Macam-macam sunnah. Yang pertama, sunnah qauliyah, yaitu hadis-hadis yang diucapkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW dalam berbagai kesempatan. Kedua, sunnah fi'liyah, yaitu hadis-hadis yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW yang dilihat dan diketahui oleh para sahabat dan disampaikan kepada orang lain. Yang ketiga, sunnah taririyah, yaitu perbuatan dan ucapan para sahabat yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Rasulullah, tetapi beliau mendiamkan dan tidak menolaknya. Kedudukan hadis dan sunnah Nabi adalah sangat penting, dan yang paling tahu tentang isi Al-Quran adalah Nabi. Maka kita tidak mungkin memahami isi Al-Quran dan melaksanakan secara sesama dan tepat tanpa memperhatikan apapun yang dijelaskan dan dicontohkan oleh Nabi. Secara tegas Allah katakan bahwa barang siapa menolak ataupun mengingkari Al-Quran dan sunnah berarti kafir dan sesat. Fungsi sunnah dan hadis yaitu 1. Menjelaskan hukum yang telah dinyatakan Al-Quran. 2. Memperkuat hukum yang telah dinyatakan oleh Al-Quran. Yang ketiga, menjelaskan sumber hukum yang mandiri. Sekian penjelasan dari saya tentang Al-Quran dan Sunnah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.